Bapak Ibu, ya bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh melewati hari demi hari ya, minggu demi minggu, dan minggu ini adalah minggu terakhir ya kita di bulan Oktober. Begitu cepat rasanya waktu berlalu begitu, rasanya kemarin baru selesai HUT gitu ya, kita masuk bulan yang baru, ini udah mengakhiri lagi di bulan Oktober ya, di minggu terakhir ini. Ya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan di minggu ini kita ingin belajar satu tema, berubahlah, dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya ingin membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan segala dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal satu hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dunia itu menuntut manusia untuk menyatu atau blend dengan dunia ya, agar kita menyerupai dan menjadi sama. Agar apa? Agar diterima. Tidak mudah untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, karena lingkungan kita itu seperti memaksa. Kalau kita harus sama, ya kita harus menyatu ya dengan lingkungan atau dunia kita ya. Tidak mudah untuk harus melawan, tidak mudah melawan arus. Ketika kita melihat semua orang pergi ke sebelah kiri, saya sendiri sebelah kanan, aduh apa saya yang salah gitu ya. Padahal saya yakin bahwa yang saya lakukan itu benar. Tapi semua orang kok ke kiri, hanya saya yang ke kanan. Jadi kita minder sendiri dan kita ngerasa, wah gak bisa nih sendiri, saya harus ikut ke kiri juga. Nah jadi melawan arus itu memang tidak pernah mudah. Menjadi berbeda dengan dunia ini tidak pernah mudah untuk kita semua. Ya, pemabuk itu lebih suka ngumpulnya dengan pemabuk. Kalau ada ya
kumpulan pemabuk gitu lagi ngomong, tiba-tiba ada seorang penceramah datang. Mereka akan rasa terusik. Mereka akan merasa, wah ini siapa ini? Kok datang-datang menceramahi kita begitu ya, kasih nasihat dan lain sebagainya. Sehingga mereka nggak nyaman gitu. Sehingga pemabuk-pemabuk ya senang dengan pemabuk. Ya pencuri ya lebih senang berteman dengan sesama pencuri. Karena mereka punya tujuan yang sama, mungkin menambah pengetahuan tentang bagaimana mencuri dengan baik dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba ada orang lain, ya mungkin mereka merasa terancam. Ya orang yang suka narkoba, ya senang ngumpul dengan yang suka narkoba. Karena ya mereka akan merasa lebih diterima sesama begitu ya. Nah orang Kristen dituntut untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Orang Kristen atau murid Kristus ya tidak boleh menjadi sama, apalagi ikut arus dunia. Enggak boleh sama, apalagi ikut arus yang enggak boleh. Karena apa? Dunia itu berbeda gitu. Nilainya atau value yang ditawarkan oleh dunia itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Oh, apakah artinya kita enggak boleh hidup di dunia ini? Bukan. Maksudnya ini adalah tentang bagaimana pandangan dunia, ajaran dunia. Bagaimana dunia berusaha menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Ya jadi ini bukan tentang secara fisik dan lain sebagainya, tapi ini tentang bagaimana pemikiran kita, hidup kita yang kita jalani tidak sama dengan dunia ini. Kira-kira itulah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang hidup di kota Korintus, ya Bapak Ibu. Mereka diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan dan dilema. Di satu sisi mereka ini tahu bahwa mereka adalah orang Kristen. Mereka adalah murid Kristus. Ya mereka sudah mendengarkan Injil, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Tetapi di sisi lain mereka hidup di lingkungan yang dimana semua orang itu mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang duniawi. Jadi mereka ini di dalam situasi yang sangat-sangat sulit ya untuk bertahan dengan iman mereka. Saya ingin mengajak kita sedikit jalan-jalan ke kota Korintus ya. Boleh tolong diputarkan ini? Iya. Ada suaranya kah? Kota Korintus adalah sebuah kota metropolitan yang sangat terkemuka Bapak Ibu di Kekaisaran Yunani kuno. Ini adalah gambaran kota yang sudah modern ya. Jemaat di Korintus adalah orang-orang yang berkecukupan secara ekonomi. Dan seperti kebanyakan orang Yunani pada waktu itu. Jemaat di Korintus adalah orang-orang yang berintelektual tinggi. Tetapi moral mereka itu bobrok Bapak Ibu ya. Mereka hidup di kota yang ya pesisir seperti ini. Kota pelabuhan begitu ya. Salah satu tempat yang sangat maju pada waktu itu. Mereka hidup di tempat yang sangat nyaman dan menawarkan banyak sekali kenyamanan duniawi di sana. Mereka hidup di bawah dalam dosa. Ya banyak sekali dosa-dosa ini ditawarkan di kota ini ya. Orang datang dari berbagai tempat mencari kesenangan di sana. Di kota Korintus yang indah ini. Ya kota ini masih ada sampai sekarang. Salah satu kota yang maju, ya masih maju sampai hari ini. Ada kanal yang sangat terkenal di sana. Dilewati oleh kapal-kapal besar. Ya untuk melewati kanal itu. Ya. Cukup, nanti kalau masih penasaran silahkan jalan-jalan ke Korintus sendiri, tabung uangnya karena mahal tiketnya ya. Ya, mungkin salah satu tempat yang kalau memang kita bisa kunjungi ya, kota-kota seperti ini sangat bagus karena ada di dalam Alkitab kita kunjungi bukan untuk ziarah rohani bukan, tetapi untuk lebih dekat bagaimana sih suasana kehidupan di sana ya. Tapi kalau enggak ada, lihat video YouTube juga udah oke ya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang Korintus itu hidup dalam dosa percabulan, dosa penyembahan berhala. Mereka
ada di dalam masalah perkawinan. Nah ini tadi kota Korintusnya ya. Jadi ada banyak hal yang berusaha menarik mereka. Mereka hidup dalam ya kenyamanan duniawi yang ditawarkan. Memang lingkungannya demikian. Nah surat Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus ini adalah untuk menjawab persoalan mereka yang ada di sana. Untuk memberi nasihat, mengajarkan kepada mereka pengajaran yang sehat ya. Sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan. Supaya mereka sebagai orang Kristen hidup ya sebagaimana yang Kristus ajarkan. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada mereka. Nah hari ini kita fokus hanya kepada pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dari nasihat Paulus atau surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus. Pasal 13 ini dimulai dengan kata sekalipun. Nah kata sekalipun ini adalah kata penghubung atau konjungsi untuk menandai adanya perlawanan makna antara sebuah kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Di bagian sebelumnya Paulus berbicara tentang rupa-rupa karunia dalam jemaat. Kemudian ia berbicara tentang kasih. Nah, di antara itu Paulus menggunakan kata sekalipun. Apa artinya bagi kita semua ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kasih itu, karunia itu berlawanan dengan kasih? Nah nanti kita lihat pelan-pelan apa yang Paulus maksudkan. Tuhan mengaruniakan kepada setiap orang berbagai-bagai karunia yang berbeda-beda. Tidak ada satu karunia pun yang lebih baik dari karunia yang lain. Karena setiap karunia itu datangnya dari Allah dan dipakai untuk kemuliaan Allah. Itulah tujuan atau maksud karunia itu diberikan kepada manusia. Dan untuk membangun sesama tubuh Kristus. Jadi karunia itu datangnya dari Allah untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak ada karunia yang lebih baik dari yang lain. Kalau ada orang karunia itu bernubuat, ya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang punya karunia untuk berbahasa roh di dalam waktu itu, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Kalau ada orang berbahasa roh tetapi tidak membangun dan tidak dimengerti, maka itu bukannya sesuatu yang daripada Allah dan untuk kemuliaan bagi Allah. Itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan mengaruniakan setiap karunia kepada manusia itu untuk membangun sesama tubuh Kristus. Gereja secara alamiah memang harus diisi oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang karunia. Sebab gereja bukan klub yang sesama hobi ya. Jadi gereja itu sama gitu orang-orangnya ya misalnya seperti ini ya. Jadi gereja itu bukan klub ya, gereja itu bukan klub eksklusif. Ya bukan sesama orang pencinta sesuatu ya. Wah, ini hobinya apa nih? Ya di gereja ini. Nanti ada kumpulan lagi yang eksklusif di gereja ini dia. Enggak. Gereja itu bukanlah tempat eksklusif, bukan klub. Ya gereja ini adalah kumpulan dari umat-umat Allah ya yang dengan berbagai macam latar belakang karunia boleh ada di dalam satu gereja karena memang dibutuhkan di dalam gereja ya. Kita di sini tadi hari ini melayani dengan berbagai macam talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya tidak semua orang harus berkhotbah di sini, tidak semua orang harus bermain musik, ada yang berkhotbah, ada yang bermain musik, ada yang melakukan hal yang lain. Ya berdasarkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Memang itulah alamiahnya gereja. Gereja tidak boleh ada pemisahan, ya ada kasta-kasta. Gereja tidak boleh ada yang lebih dihormati dari yang lain ya. Karena dia punya karunia ini dia lebih dihormati. Karena dia punya sesuatu yang lebih hebat dia lebih dihormati. Tidak boleh. Gereja adalah tempat untuk kita saling menghormati, saling. Jadi bukan hanya ke satu orang, ke satu kelompok saja, tidak. Gereja itu adalah saling. Ya, kita ini adalah gereja-gereja ya. Kita ini adalah gereja itu sendiri
Jadi kita saling menghormati satu dengan yang lain. Karunia-karunia rohani jemaat memang dibutuhkan dalam kehidupan bergereja. Jadi Paulus menyadari ini. Ya, karunia itu dibutuhkan di dalam bergereja karena Tuhan memang mengaruniakan itu untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karunia itu adalah sesuatu yang penting, ya, tetapi bukan yang terpenting. Nah, ini yang harus kita catat. Karunia itu adalah sesuatu yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Sebab ada yang lebih penting daripada karunia-karunia yang kita miliki di dalam gereja. Apa itu? Kasih. Inilah yang terpenting. Yang Paulus ingin tekankan kepada jemaat Tuhan yang ada di sana. Bahwa ada hal yang lebih penting daripada kita menonjolkan karunia kita. Yaitu adalah kasih. Paulus menunjukkan ya intensitas perasaannya tentang hidup dan kegiatan rohani. Tanpa kasih itu adalah sesuatu yang sangat tidak ada artinya, bahkan berbahaya. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang Paulus sampaikan. Di ayat yang pertama dikatakan, ya, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Ya ini seperti ya hanya bunyi doang, berisik doang. Jadi karunia rohani tanpa kasih itu adalah nol, Bapak Ibu. Karunia tanpa kasih itu tidak ada artinya. Itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya mungkin kita pernah dengar ya. Ya alat-alat musik itu yang bunyinya keras, tang 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 teng 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 dan lain sebagainya. Itu terdengar suaranya keras karena dia kosong. Ya karena dia itu di dalamnya kosong. Makanya suaranya keras. Ya ini sebenarnya memang ingin menunjukkan juga bahwa suara yang keras itu, yang banyak suara itu belum tentu ada isinya juga gitu ya. Banyak kosongnya juga. Jadi di dalam banyak hal itu kadang tidak perlu banyak berbicara juga. Yang penting apa yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, yang kedua Paulus sampaikan, aku sama dikatakan bahwa karunia tanpa kasih itu sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak ada faedahnya. Ya, apakah se-ekstrim itu? Tetapi mari kita lihat apa maksud Paulus. Suatu kali Tuhan Yesus ke dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, membuat tanda-tanda dan mujizat yang disaksikan ya oleh murid-murid dan ribuan orang yang mengikuti dia. Tujuan Yesus membuat mujizat bukanlah untuk mujizat itu sendiri. Bukan agar dia dikenal lebih luas oleh orang dan menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang punya kekuatan, ya punya kehebatan yang luar biasa sehingga bisa membuat mujizat. Bukan. Tujuan Yesus melakukan mujizat demi mujizat adalah untuk menyelamatkan manusia. Landasan ia melakukan semuanya itu di depan banyak orang adalah karena kasihnya kepada manusia. Agar dengan yang dia lakukan orang percaya dan mereka diselamatkan. Jadi landasan Yesus melakukan mujizat adalah kasih. Agar orang menyaksikan dia boleh percaya dan diselamatkan. Jadi dia tidak melakukan show off. Memamerkan diri agar dipuja-puji sedemikian rupa. Tidak. Dia melakukan itu bahkan ya tidak diketahui oleh banyak orang. Dia tiba-tiba menyembuhkan seorang yang tuli ya. Terus mereka yang buta begitu. Terus ketika pulang wah orang melihat dia udah sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan semuanya karena dia ingin menyelamatkan manusia. Penyakit utama yang Yesus sembuhkan bukanlah fisik tetapi dosa. Itulah tujuannya. Dia melakukan semuanya agar orang diselamatkan. Agar manusia bisa diselamatkan dari dosa. Oleh karena itu karunia-karunia dipakai bukan untuk tujuan pamer. Ya, bukan untuk tujuan menyombongkan diri. Supaya terlihat saya lebih rohani dari yang lain. Wah itu si Bapak itu dia hebat sekali.
dalam bernubuat begitu ya. Ya mungkin di zaman itu tuh begitu. Di zamannya Rasul Paulus di Korintus. Ada orang-orang ngerasa bangga. Mereka ngerasa mereka punya karunia yang lebih hebat daripada orang lain. Nah tetapi yang Paulus inginkan adalah supaya ini untuk membangun sesama jemaat. Agar kita saling menguatkan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuannya. Jadi tujuan karunia itu diberikan agar dipakai untuk membangun sesama tubuh Kristus dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, yang Paulus tekankan adalah pengetahuan tanpa kasih itu adalah jahat. Ya, pengetahuan tanpa kasih itu jahat. Tuhan memberikan otak kepada manusia untuk berpikir karena dunia yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk dikelola harus dikelola dengan baik. Ya, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengolah dunia ini. Ya, sekarang itu orang-orang hebat di dunia ini berpikir bagaimana sih bisa menyelamatkan dunia ini ya. Bisa agar dunia ini terus berlangsung. Tidak cepat kerusakannya dan tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Sehingga mereka berpikir bagaimana untuk membuat sesuatu yang lebih efisien yang tidak merusak lingkungan. Ya kalau selama ini berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun, orang biasa menggunakan bahan bakar ya, sehingga menimbulkan polusi, menimbulkan banyak pencemaran udara karena berkendara. Apalagi di Indonesia ya, setiap orang itu rasanya udah punya kendaraan masing-masing yang mengeluarkan banyak sekali polusi. Ya, orang berpikir bagaimana sih menciptakan sesuatu yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini otak yang Tuhan berikan pada manusia untuk berpikir hal-hal yang demikian itu baik. Ya sekalipun ya tetap aja kendaraan listrik ini ya ada saja yang bagian-bagian tertentu mereka tetap merusak alam juga. Setidaknya ini adalah inovasi-inovasi yang dipikirkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik di waktu yang akan datang. Tidak merusak lingkungan yang lebih parah lagi. Ya, ini adalah sesuatu yang baik. Ya, pengetahuan untuk sesuatu yang baik. Tetapi sayangnya dalam banyak hal, ilmu pengetahuan digunakan untuk hal yang salah. Banyak orang hebat di dunia ini, tetapi karena tidak ada kasih, mereka menggunakan untuk kejahatan. Ya, kita dengar ya, negara-negara maju itu membuat bom pemusnah massal, gitu, bom nuklir, ya, membuat roket untuk menghancurkan orang, menyiksa orang, membunuh orang, sehingga makin banyak orang menderita dengan alat-alat yang mereka ciptakan itu. Ilmu pengetahuan digunakan untuk membunuh manusia, untuk membuat manusia menderita. Nah, ini bukanlah sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Ilmu pengetahuan tanpa kasih ya jadinya begitu. Menghancurkan orang lain, membunuh orang lain. Nah, kalau kita salah menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita akan menghancurkan orang lain dengan ilmu pengetahuan yang kita buat. Banyak sekali hal-hal yang diciptakan oleh manusia ini, ya juga untuk kepentingan mereka, untuk kejahatan. Ya banyak orang kehilangan harta kekayaan mereka karena keamanan cyber itu tidak dimengerti. Karena ada orang jahat yang berusaha memanfaatkan ketidaktahuan manusia menggunakan teknologi. Jadi ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan itu digunakan dengan maksud kejahatan. Karena apa? Karena tidak memiliki kasih. Apakah pengetahuan itu salah? Tidak. Tapi pengetahuan tanpa kasih akan jadi sebuah kejahatan. Nah, kalau kita punya banyak pengetahuan, tapi kita tidak punya kasih, maka udah pasti kita akan melakukan sesuatu yang jahat. Jadi penting sekali kita untuk memastikan bahwa hidup kita ini punya kasih. Tidak ada manusia yang bisa membantah orang Israel itu adalah orang yang hebat ya. Mereka itu dibilang keturunan yang luar biasa, hebat, memiliki kecerdasan luar biasa. Tetapi tidak sedikit dari mereka menggunakan kehebatan mereka untuk menghancurkan orang lain, untuk menindas orang lain. Ya, kita tidak berbicara tentang hal-hal yang terjadi di sana berkaitan dengan agama,
Tapi yang namanya membunuh orang lain, menyiksa orang lain, tetap adalah kejahatan di mata Tuhan. Apapun alasannya. Yang ketiga, iman tanpa pengetahuan, iman tanpa kasih itu adalah kemunafikan. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu sangat luar biasa imannya kepada Allah. Tetapi karena mereka tidak punya kasih, mereka menjadi orang yang sangat munafik. Yang mereka bangga dengan keyahudian mereka, mereka bangga dengan kehidupan kepercayaan mereka dan menganggap mereka adalah orang paling hebat di dunia ini, paling suci, paling kudus. Zaman Tuhan Yesus tidak sedikit ya menyindir mereka, ya mengingatkan mereka bahwa kamu adalah orang munafik. Karena apa? Karena kamu itu menjalankan iman tanpa kasih. Pada zaman mereka senang sekali ya mempraktekkan keyakinan agama mereka hanya untuk mendapatkan pujian tanpa kasih kepada Allah dan tanpa kasih kepada sesama. Mereka senang melakukannya terlihat di depan orang banyak. Kalau bisa berdoa itu sambil meraung-raung ya di tembok ratapan mereka itu. Supaya dilihat, wah ini suci sekali, kudus sekali ya mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada salahnya kita itu rajin melakukan ritual keagamaan. Tetapi jika kita melakukannya tanpa kasih, maka yang akan terjadi adalah kemunafikan. Kita bersyukur kalau jemaat Tuhan di gereja ini, kita itu giat melayani, kita terlibat dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Tapi harus pastikan kita melakukannya dengan kasih. Kalau tidak itu hanya menonjolkan diri kita saja. Kalau kita melakukannya tanpa kasih, maka kita akan jatuh kepada kemunafikan. Suatu kali ada seorang anak muda yang datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ia sudah melakukan semua apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata, hanya satu yang kurang. Jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dan mendengar itu, hati orang muda itu jadi sangat sedih. Karena banyak hartanya. Mengapa ia sedih? Dia sudah melakukan banyak hal yang lain yang hebat. Hanya satu yang kurang. Yang Yesus tuntut daripadanya. Jualah seluruh hartamu. Bagikanlah kepada orang miskin. Mengapa ia sedih? Karena sesungguhnya dia tidak memiliki kasih. Ia melakukan semua perintah hukum Taurat itu. Bukan berdasarkan kasihnya kepada Allah. Tetapi karena aturan. Ya, karena aturan dan kebanggaannya untuk dirinya sendiri. Karena itu dia bilang, semua hal udah aku lakukan. Dia ingin menunjukkan pada Yesus, aku nih hebat. Semua hal sudah aku lakukan. Hanya satu yang kurang, kata Tuhan Yesus. Bagikanlah hartamu kepada orang miskin. Orang Kristen juga bisa jatuh kepada kemunafikan. Kalau kehidupan kerohanian kita tidak disertai. Ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih adalah wujud tertinggi dari iman. Kasih adalah wujud tertinggi dari iman kita kepada Tuhan. Tanpa kasih, maka iman kita itu adalah iman yang mati, kata Yakobus. Tanpa kasih itu adalah dalam perbuatan. Ya, maka iman kita itu adalah mati. Nah jadi Bapak Ibu, Paulus ingin mengingatkan bahwa janganlah kita menjadi orang yang hanya ya menjalankan ritual keagamaan kita tanpa kasih. Karena akan jatuh kepada kemunafikan. Yang keempat, memberi tanpa kasih itu adalah kesombongan. Tidak ada yang salah dengan orang yang suka berbagi tentunya kepada orang lain, kasih uang, kasih sembako, traktir, makan, memberikan hadiah, ya. Tetapi semua itu akan menjadi sebuah kesombongan kalau kita melakukan tanpa kasih. Ya banyak orang ya hanya menjadikan menjadikan ini sebuah konten. Jadi banyak kalau kita lihat di YouTube itu, orang membuat konten ya untuk berbagi uang, ya,
berbagi handphone, kasih handphone. Tanpa dia kenal orang itu, dia kasih handphonenya, ketemu tengah jalan kasih handphone. Wah, kelihatan murah hati sekali. Padahal mereka melakukannya itu bukan karena kasih. Mereka melakukannya itu bukan karena mereka benar-benar perhatian, peduli pada orang itu. Tapi ada kepentingan yang lain juga. Karena mereka disorot kamera. Wah, mereka dengan bangga memberikan itu karena akan ada viewers yang banyak yang akan nonton konten-konten mereka itu. Sehingga mereka mendapatkan kembalian dari apa yang sudah mereka bagikan itu. Mereka mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang sudah mereka bagikan. Ya, kalau enggak, ya mereka bangkrut dong. Karena mereka tahu bahwa dari kegiatan itu mereka dapat lebih banyak. Mereka dengan senang aja berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, memberi tanpa kasih itu adalah kesombongan. Berbuat baik ya tanpa kasih itu menjadi sebuah hal yang tidak ada artinya. Orang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan berbagai alasan dan motivasi. Dan tidak jarang motivasi mereka adalah motivasi yang salah. Saya harap ya kita semua terus belajar bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan memberikan kemurahan hati kepada kita, kita sering berbagi. Tapi marilah kita terus cek apakah kita melakukannya atas dasar kasih atau ada motivasi yang lain yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Apakah kita melakukannya karena kita kasih kepada Tuhan atau ada motivasi yang lain yang kita ingin dapatkan ya dari apa yang kita lakukan itu. Nah, mari kita terus sama-sama belajar untuk memastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, berkorban tanpa kasih adalah sia-sia. Saya ingin membacakan lagi bagi kita semua ayat yang kita baca tadi. Dari ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ya, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, ini pengorbanannya luar biasa. Menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Kalau kita melakukannya tanpa kasih, kata firman Tuhan, maka itu sama sekali tidak ada faedahnya. Itu sesuatu yang sia-sia yang kita lakukan. Mengapa kita harus mengorbankan diri untuk orang yang kita tidak kasihi? Itu sesuatu hal yang gak masuk akal, yang sia-sia. Di hadapan Tuhan, persembahan atau pengorbanan apapun bentuknya, kalau tidak berdasarkan kasih, adalah sesuatu yang tidak layak dan sesuatu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Yesus adalah teladan bagi kita ya untuk sebuah pengorbanan yang ia lakukan kepada manusia. Dia melakukannya bukan hanya berdasarkan kata-kata dia mengasihi manusia, tetapi perbuatannya sendiri. Bahkan ia rela mati di atas kayu salib untuk manusia yang dikasihinya. Yang Yesus lakukan bukan hanya sekedar mati untuk sesuatu yang gak ada artinya, enggak. Dia melakukan itu karena dia kasih kepada manusia. Supaya dengan pengorbanannya manusia bisa diselamatkan. Tindakan pengorbanan Tuhan Yesus ya adalah bukti dia mengasihi manusia. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, pengorbanan, persembahan apapun bentuknya, tanpa kasih itu adalah sia-sia, gak ada faedahnya, gak ada artinya. Jadi kasih itulah yang mendorong Yesus melakukan ini. Paulus menutup kalimat dalam suratnya ini dengan sangat kata-kata yang sangat terkenal yang sering kita baca. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih lebih baik dari karunia-karunia rohani yang kita miliki. Kasih lebih baik dari pengetahuan
pengetahuan kita. Yang kita punya banyak sekali pengetahuan. Kasih lebih baik dari harta kekayaan yang kita bagi-bagikan kepada orang. Kasih lebih baik dari persembahan kita kepada Allah. Kasih itu lebih daripada segalanya. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu, pengetahuan, harta kekayaan. Kalau kita tidak memiliki kasih, itu tidak ada artinya, kata firman Tuhan. Nubuat akan berakhir, harta kekayaan akan lenyap, pengetahuan itu akan berlalu. Ya, pengetahuan itu sesuatu yang sangat singkat. Ya, hari ini kita tahu ini, besok itu mungkin udah menjadi sesuatu yang udah basi. Ya, orang bilang udah ketinggalan. Karena ilmu pengetahuan itu terus berubah, bertambah dan lain sebagainya. Nubuat akan berakhir, harta kekayaan akan lenyap, pengetahuan akan berlalu. Tetapi yang kekal hanya satu, yaitu kasih. Hanya kasih yang bertahan sampai kesudahannya. Orang tua ya dengan anak-anaknya mungkin pada satu titik tidak bisa memberikan harta kekayaan kepada keluarganya. Tetapi dia pasti bisa memberikan kasih. Suatu hari kita mungkin ya sudah tidak bisa menggunakan karunia-karunia kita lagi. Ya karena sesuatu dan lain hal. Tetapi kasih tetap bisa kita nyatakan kepada orang lain. Jadi apa yang harus berubah dari kita? Kita harus berubah dari melakukan sesuatu tanpa kasih. Ya, memakai karunia rohani, menggunakan pengetahuan, menjalankan kegiatan keagamaan, berbuat kebaikan tanpa kasih. Mari kita sekarang coba melakukan segala sesuatu didasarkan dengan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semua hal yang kita lakukan tanpa kasih adalah kesia-siaan, omong kosong. Kasih adalah yang pertama dan yang terutama. Nah, kiranya kita juga di gereja ini mengutamakan untuk saling mengasihi. Ya, jangan kita saling merendahkan, ya kita saling menonjolkan diri, tetapi marilah kita saling mengasihi. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.